sekali kan gue juga mau. Ketiga kita ini. Dah. Din. Cengkareng, ayo. Assalamualaikum. Benteng ya. Benteng. The next station is Batu Cepet. Pintu dibuka. Doors are opening. Sama media sebentar, saat ini foto sama media. Sebenarnya dasarnya itu adalah supaya bisa Stasiun berikutnya. bisa masyarakat yang lain itu bisa ikutan naik kita lah dengan adanya gini, dan kita membuka 2 layanan. Jadi KA eksekutif kita tetap ada, tapi ini juga kita ada. Tapi saat ini kita dalam satu hari masih ada cuma 10 KA, 10 perjalanan, 5 dari Manggarai menuju Suta, sama 5 KA dari Suta menuju Manggarai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Itu sih. Secara yang lainnya sama, aturan-aturan yang ada masih sama, tidak boleh makan minum, tidak boleh angkat kaki gitu ya. Fasilitas yang ada juga masih sama, AC dan ada charger di sini juga masih ada, masih bisa dipakai gitu ya. Terus secara ketepatan waktu dan lain-lain kita masih tetap itu menjaga, itu menjadi layanan kita nomor 1. Itu sih. Jadi maksudnya tidak ada hal yang signifikan berbeda, hanya saja porsi tempat duduknya memang berbeda. Itu kalau dari sini. Monggo kalau ada yang mau tanya atau mau tanya apa? Saya ingin bertanya, Bu. Apa konsep Ibu membangun KRL premium ini gitu loh? Apa karena untuk okupansi penumpang yang lebih murah di dompet atau semacamnya gitu, Bu? Oke, kalau ditanya motivasi utama yang tadi saya bilang bahwa kami dari Kereta Api Bandara ingin sekali masyarakat yang lain itu juga bisa ikut naik ke bandara dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dengan komposisi seperti ini tempat duduknya, sehingga kapasitas yang ada di sini bisa lebih banyak. Itu sih, itu yang lebih. Dan kalau
kalau misalnya ditanya okupansi sudah pasti. Kita kepengen okupansi kita juga lebih meningkat daripada yang lalu. Gitu. Dan saya terima kasih banget nih gitu dibantu oleh Mbak Dia dengan teman-teman bahwa mungkin dengan teman-teman ikut naik ke bandara ini, teman-teman bisa lihat bagaimana cara operasional, bagaimana fasilitas yang ada, teman-teman bisa bantu share juga ke masyarakat gitu tentang KAI bandara gitu saat ini layanannya seperti ini gitu. Maaf Bu, boleh nanya, kalau misalnya ini keretanya udah dikomersialkan untuk tidak hanya untuk kereta yang penumpang yang menuju bandara, Ya. apakah railing punya pangsa sendiri untuk orang-orang yang kerja tapi membutuhkan waktu tempuh yang lebih cepat gitu Bu? Oke. Kalau penumpangnya railing ke bandara yang saat ini ada, memang kami terdiri dari dua jenis penumpang gitu ya. Jadi penumpang yang memang penumpang membutuhkan transportasi ini untuk ke bandara naik pesawat. Ada juga yang memang memakai ini itu untuk kebutuhan operasional mereka. Jadi ada kalau kami bilangnya ceperian. Jadi ada komunitas penumpang yang dari Ceper, dari stasiun Batu Ceper, rumahnya di sana, tapi kantornya di daerah BNI, di daerah Kuningan atau di Manggarai gitu loh. Jadi mereka bisa naik ini jauh lebih cepat dibanding yang ini ya, yang biasanya ya gitu. Dan lebih nyaman sebenarnya kalau dari KRL, KCI gitu. Jadi kita sudah punya komunitas ini. Nah, hari ini juga kita sebelumnya juga sudah sosialisasi ke teman-teman Ceperian gitu. Tadi yang jam 7.39 itu udah ada beberapa mereka yang pakai dan mereka sangat terbantu karena harganya lebih murah gitu. Ya beda tipis lah dengan KRL, tapi fasilitas dan lain-lain itu jauh lebih sedikit lah di atas. Oke Bu, berikutnya kan waktu itu railing punya isu-isu untuk ke Bekasi Bu ya, ekspansi ke Bekasi. Nah, kalau adanya dengan layanan premium ini mengingat jumlah kommuters yang dari Bekasi itu kan okupansinya sangat tinggi Bu ya. Apakah railing mau mengekspansikan lagi dengan serius railing premium ini ke Bekasi mengingat okupansi yang begitu tinggi dan menguntungkan bagi railing? Terima kasih. Oke. Jadi kalau ke Bekasi itu kita saat itu tahun 2018 seingat saya, ya, sampai dengan 2019 kalau nggak salah, hampir setahun lebih gitu ya. Dan jadi ekstensi relasi kita ke Bekasi itu sebetulnya tidak hanya dari kami, tidak hanya dari railing yang membuat kebijakan itu, karena kami harus konsolidasi satu dengan KAI pusatnya dan dua dengan KRL, dengan KCI, karena lintas kita masih sama. Gitu, lintas kita masih sama dan kapasitas lintasnya juga sudah diatur oleh induk KAI dan KCI yang paling besar gitu. Jadi saat kemarin kita jalan itu juga kami mendapatkan jam-jam yang bukan jam pagi Mas. Oh, iya. Gitu. Jamnya justru di luar jam sibuknya KCI gitu. Jadi itu pun semua sudah dengan adanya keputusan bersama. Jadi bukan kebijakan dari kita aja. Nah, kalau ditanya kita mau nggak ke sana, mau banget lagi. Tapi lagi-lagi kita harus konsolidasi dulu. Bagaimana kebijakan induk, bagaimana dari KCI bertiga ini seperti apa. Kalau memang kita diizinkan, kita pasti akan ke sana. Karena armada kita siap, gitu ya. Krunya juga siap, gitu. Dan juga sekarang kan yang di Manggarai itu juga kan sudah elektrifikasinya, weselnya dan lain-lain kan udah lebih baik ya dibanding yang kemarin-kemarin ya. Jadi harusnya sih pengaturan operasional keretanya juga harusnya sudah lebih baik. Tapi lagi-lagi kami harus konsolidasi dulu, kami harus koordinasi dulu. Terima kasih. Apakah nanti akan ada ekspansi lagi Bu untuk di luar Jabodetabek seperti kayak yang di Kuala Namu? Apakah dibikin juga kayak seperti ini atau gimana? Oke, kalau bicara Kuala Namu saat ini itu memang hanya berlaku Medan dan Kuala Namu relasinya. Ke depan memang kami itu kepengen adanya tambahan relasi, kita perpanjang ke Binjai. Gitu, ke Binjai. Gitu. Karena memang ada potensi penumpang di Binjai. Gitu. Cuman bagaimana bentuk keretanya itu saat ini masih sama. Dan bagaimana ke arah Binjainya ini semua masih dalam kajian. Karena bukan hanya okupansi penumpang atau penumpangnya saja, tapi ada beberapa prasarana infrastruktur yang memang kita harus duduk bersama dengan Divre yang di sana ya. Divre, ada Baltek gitu, itu ada
harus kita komunikasikan. Itu kalau nggak salah awal tahun lalu atau akhir tahun lalu kita sudah ada joint inspeksi bersama Divre. Kita lihat lintasnya seperti apa dan segala. Nah itu hasilnya memang ada beberapa yang memang harus diperbaiki dulu. Dan memang saat ini Balteknya di sana itu juga lagi meremajakan si rel. Ya kan, relnya lagi diganti nih. Betul. Gitu. Nah kami juga lagi nunggu itu. Kalau memang itu udah oke, kita jalan ke sana kapasitas kecepatan keretanya juga bisa jauh lebih tinggi. Nah, ini kami semua lagi menunggu, yang jelas kami siap untuk kemana-mana itu kami siap. Tapi Apakah memang, nanti ada semacam kayak KRL premium juga di sana, itu Bu? dia. nah kami udah usulkan Pak, Mas, kami udah usulkan ke DJKA-nya, kami juga usulkan ke Pemda karena waktu itu kita ada rapat, bukan rapat, tapi dari Kementerian Perhubungan DJKA itu buat kajian pemanfaatan. Nah itu sudah kami sampaikan. Bisa nggak kalau kita bikin kayak KRL di sana gitu? Toh memang sih di sana belum ada elektrifikasi ya. Betul. Masih KRL, masih diesel. Gitu ya. Tapi itu ditampung saat ini karena semua itu kebijakan ada di sana. Tapi kalau ditanya kami pengen dan kami juga sekarang lagi nyusun kajian itu. Berapa biayanya dan segala macam, harga tiket. Karena kan di sana ada Sri Lalawangsa. Iya betul. Nah, yang Sri Lalawangsa itu kalau sama kita ada terus kan ada apa namanya jadwalnya Sri Lalawangsa kan. Yeah. Gimana kalau kita masuk penyesuaian dan segala macam itu juga tetap harus ada kebijakan juga dari satu Pemda, 2 Divre, 3 juga kali pusat. Itu. Jadi dari total KA Sri Lalawangsa jadwal itu kita bisa masuk di mana. Jadi itu kita lagi dalam kajian dan lain-lain. Apakah dalam waktu dekat ini akan ada bantuan transportasi? Lagi live IG kok Cak. Enggak apa-apa, gue udah pura-pura gue. Untuk sementara masih satu ini dulu, masih satu TS ini dulu. Tapi ke depan ini kita di teman-teman di OP itu juga lagi persiapan untuk menambah. Tapi untuk sementara ini dulu. Oh iya, untuk yang armada ada rencana keluar di selain bandara yang udah ada, itu untuk rangkaiannya menggunakan rangkaian apa, Bu? Yang mana nih? Kan ada kata ekspansi ke Jambi, Bu ya. Oh. Itu menggunakan rangkaian dari Inka atau ekspor Oke, gimana? kalau untuk itu terus terang memang mungkin bukan di railing Pak, belum ada masukan ke kita nih gitu ya. Mungkin di KAI, entah itu kereta perintis atau kereta subsidi WSO atau gimana, kami belum mendapatkan arahan apa nih dari KAI. Jadi kayaknya aku nggak bisa jawab. Oke, makasih, Bu.